Welcome to the new year 2023. Happy New Nasional dia mulai 18 Desember, tapi kami 15 Desember. Lalu berakhir Garis terus satu Metro Update TV Jakarta. Inilah breaking news. selama kami pemantauan Nataru ini, kegiatan Nataru kami mulai tanggal 15 Desember. Kalau secara nasional dia mulai 18 Desember, tapi kami 15 Desember. Lalu berakhir nanti di 15 Januari. Kegiatan Natura atau Natal dan Tahun Baru kami mulai dari tanggal 15 Desember tahun 2022. Secara nasional dimulai dari tanggal 18 Desember tahun 2022. Tetapi kami 15 Desember tahun 2022. Berakhir 15 Januari tahun 2023. Jadi kami 15 plus minus. Demikian disampaikan Kepala KSOP atau Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Pulau Baai, Jondra, secara eksklusif kepada pemimpin redaksi Metro Update TV, Alfa Tommy, Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Di Bengkulu, kalau untuk di Bengkulu, tidak ada peningkatan yang signifikan. Tidak ada, itu masih pada batas toleransi. Kalau penumpangnya melewati ambang batas, untuk kapal penumpang akan ada toleransi. Tetapi ini tidak ada. Penumpang terbanyak yang turun di Bengkulu hanya 180 orang. Sedangkan kapasitas kapal sebanyak 250 orang. Jadi masih banyak longgarnya. Karena di Bengkulu tujuan cuma satu. Bengkulu Enggano, Bengkulu. Itu rutin setiap 2 hari. Ke Enggano 1 hari. Kembali ke Bengkulu 1 hari. Kata Jondra, begitupun ada kapal Roro, yang dikelola oleh ASDF atau Angkutan Sungai dan Feri. Itu juga kapal untuk menunjang kegiatan Bengkulu Enggano. 2 kapal tersebut, kapal perintis program Nawacita Presiden. Ini untuk membuka 3 TP, yaitu terbelakang, terpencil, terluar perbatasan, dan Enggano memang terpencil, karena jaraknya cukup jauh. Kalau normal, perjalanan ke Enggano 15 jam. Tetapi bisa molor sampai 4 jam. Karena faktor cuaca, itu yang sering membuat terlambat. Tetapi secara umum, Ke Padang nggak ada yang dibawa, kosong. Nah ini satu kendala. Karena kita dari pemerintah, dari Bengkulu tidak siap dengan apa yang mau dibawa ke sana. Natura di Bengkulu baik logistik maupun penumpang masih terkendali. Terkecuali logistik, karena selain tujuannya tidak banyak, juga banyak lewat darat. Angkutan darat masih lancar. Angkutan laut tidak begitu banyak, ujarnya. Demikian halnya dengan tol laut. Masuk ke Bengkulu atas permohonan dan permintaan pemerintah daerah, agar ada tol laut di Bengkulu. Untuk itu, kami dan pemerintah daerah mempertahankan tol laut di Bengkulu. Meski trayeknya hanya Bengkulu-Padang. Dari Padang membawa semen, tetapi dari Bengkulu tidak ada yang dibawa. Kosong. Tambah dia. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu, Abdul Rahman Daeng dan Rina Juniati melaporkan. Ambang batas itu ada dispensasi untuk kapal penumpang, tapi ini nggak ada. Nah, penumpang terbanyak yang turun di Bengkulu itu 180. 180 ini kapasitas kapal 250. Jadi masih banyak pelonggarnya. Nah, kenapa? Karena di Bengkulu kita tujuan cuma satu. Bengkulu, Enggano, Bengkulu. Itu rutin per 2 hari. Dia ke sana 1 hari, balik lagi 1 hari. Begitupun ada kapal dari Roro. Itu yang dikelola oleh ASDP. Itu ada kapal yang juga menunjang kegiatan Bengkulu Enggano. Bahwa kita ketahui kapal yang 2 ini adalah kapal perintis. Yang ini merupakan program Nawacita yang ditanamkan oleh Pak Presiden, bahwa ini harus ada untuk membuka 3 TP tadi, ya, terbelakang, terpencil, terluar perbatasan. Dan kita di Enggano ini kan terpencil, karena Enggano ini cukup jauh. Kalau normal pelayaran itu 15 jam, tapi kalau kemarin sempat dia molor 4 jam karena cuaca. Nah inilah yang membuat kondisi
cuaca ini yang membuat kapal sering terlambat. Tapi secara umum untuk Nataru di Bengkulu ini kalau dari laut baik logistik baik penumpang masih terkendali. Nah, kecuali logistik ini memang agak ini karena memang tujuan logistik ini tidak begitu banyak karena memang banyak lewat darat. Darat masih lancar, angkutan dari darat masih lancar, maka laut tidak begitu banyak. Begitupun tol laut. Tol laut ini masuk ke Bengkulu. Itu adalah permohonan permintaan dari pemerintah daerah untuk adanya tol laut di Bengkulu. Dan ini kami pertahankan ada tol laut di Bengkulu dengan pemerintah daerah, walaupun hanya trayeknya Bengkulu Padang membawa semen. Tapi dari sini ke Padang nggak ada yang dibawa, kosong. Nah ini satu kendala. Karena kita dari pemerintah dari Bengkulu tidak siap dengan apa yang mau dibawa ke sana.